Swastiastu. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Katutisya Roboani, absen 29. Saya di Bagus Rasawa, absen 26. Saya Kadang Sementara Dewi, absen 27. Saya Madinita Pratana, absen 13. Saya Nyaman Bagus Diana, absen 12. Saya di Bagus Mantap Bukan, absen 23. Saya Hanif Zafran, absen 6. Saya Ibadah Ridwan Rama, absen 12. Perkenalkan, nama saya Katutisya Prabawani dari kelas Pulipa 9 ingin mewawancarai tentang tradisi pengerebongan yang ada di Kasiman. Saya di sini bersama Bapak siapa? Gede Nomranwara, SPD, SSN, MSI, MAGI. Saya di sini mau nanya, pengerebongan itu apa sih yang Bapak tahu, Pak? Kalau dari istilah, pengerebongan itu berasal dari kata ngerebong. Pengerebongan artinya tempat ngerebong. Jadi ngerebong itu sendiri adalah suatu ritual atau ritus yang dilaksanakan di desa dan Kasiman yang sebagai sebuah bentuk ritual. Ini sih sebenarnya untuk sejenis pengusapan kalau kita bandingkan dengan di daerah Karangsang. Ngerebong sendiri adalah musabah dalam dari runtutan 3 kegiatan dalam 1 bulan, yaitu pada Manis Galungan, pada Pahing Kuningan, dan ngerebong itu sendiri. Ada musabah desa, musabah mini, musabah. Terus pertanyaan selanjutnya itu apa yang Bapak ketahui tentang makna ngerebong itu apa? Kalau ngerebong sih pada intinya di Kasiman diperingati sebagai sebuah bentuk ritual untuk mengucapkan atau menyampaikan rasa syukur kepada Desa Yang Widi sudah diberkahi kemakmuran kesejahteraan. Makanya di Kasiman ada berkembang bahwa ngerebong itu adalah galungan Kasiman. Berarti ketika kita galungan identik dengan penyor, makanya di saat ngerebong itu ada penyor yang kan. Nah, penyor itu sebagai satu bentuk persembahan. Persembahan itu karena kalau kita maknai penyor sendiri, ada penyor itu adalah Anantaboga atau simbol gunung. Kalau gunung itu sandang pangan papan, ada sumbernya ada di gunung. Sedangkan isi penyor itu Anantaboga berasal dari kata ada Anantaboga, adanya kamu boga, atau dengan arti harfiahnya terpenuhinya kamu oleh boga. Boga itu sendiri adalah boga upaboga pariboga pangan sandang dan papan. Jadi ketika insan manusia terpenuhi sandang pangan papannya, itu adalah untuk kesejahteraan. Inilah yang kita peringati sebagai bentuk ngerebong bahwa Desa Sang Hyang Widi sudah memberkahi sandang pangan papan untuk kesejahteraan masyarakat di sini. Pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak tahu prosesi acara ngerebong itu apa aja? Prosesi acara ngerebong itu sendiri ada beberapa tahapan itu ya. Satu, ngereh lemah itu. Ada prosesi tapakan ya sarwa ayang kalau dibilang, Ranglo, Barong, ada unyinya itu tahapan pertama, ngereh pertama itu. Penyatuan Akasya Pertiwi itu dengan nyanyian atau istilah proses untuk membuat trans yang pemain atau juru pundut Ranglo itu. Juru pundutnya itu dibuat trans dulu, itu sebagai simbolisasi menaikkan pertiwi, unsur tanah, unsur pertiwi itu unsur badannya atau fisikalnya. Dari 1 hari itu kita pembimbing itu adalah pemija surya. Untuk 1 hari itu dihitung dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari. Bukan pergantian jam, itu bukan ada di titik hari itu di titik 0 normal dini hari itu, malam hari itu enggak. Jadi nanti. Ya, 0,06 itu makanya itulah 24 jam terang, 24 jam gelap. Itulah dia. Makanya itu disebut suda dan malam. Nah, kalau itu seimbang bergerak 24 jam, dunia ini pasti akan harmonis gitu. Tapi kalau di luar mingkiri kan seketika beberapa detik kemudian sudah gelap, sekian detik kemudian sudah terang. Ini kan karena tidak keseimbangan ini. Terus pertanyaan yang keempat itu apa ciri khas dari tradisi ngerebong? Ciri khas itulah adanya kalau kita melihat adanya ngereh itu, adanya unying, adanya pemutaran Gunung Mandadagiri, kain Sudamala itu, adanya prosesi tata keratuan yang boleh dikatakan Pura Pagung Petilan ini adalah sebagai suatu monumen keberhasilan kejayaan raja di eranya gitu. Ini monumen gitu, bagaimana seorang raja
mempublikasikan kebesarannya kepada masyarakat dengan membuat pura yang yang dirajut dengan mitologi perjalanan beliau mau ekspansi ke Sasak dengan dimuati dengan teologi agama, jadinya dia sejenis doktrin yang akan meresap kepada seluruh jiwa masyarakat di Kasiman. Ini sebagai, boleh dikatakan Pura Petilan ini adalah senter upacara, tempat penyatuan masyarakat Kasiman. Terus selanjutnya, kalau misalnya tidak ada tradisi ngerebong, tidak diserahkan tradisi ngerebong, maka apakah ada dampaknya atau Jelas. Dampaknya itu apa, Pak? Dulu konon katanya sebelum beberapa era ini sempat tidak ngerebong sekali. Semua zaman itu kan masih agraris ya. Semua apa yang ditanam di sawah itu tidak semua dalam tanaman itu kan. Nah, pas COVID kemarin kita mau karena ketatnya aturan untuk COVID, kita tidak melaksanakannya. maunya tidak melaksanakan, tapi ketika kita akan planning itu ternyata di jeruan ada terasa ya kita ngerebong dengan sekian orang. Berarti dulu jumlahnya sedikit ya? Tapi karena COVID itu kita kapasitasnya kita sedikit. Tapi sekarang tidak berarti normal ya? Normal. Kalau tidak COVID ya pasti normal. Gitu. Berarti kan kita tidak pernah tidak ngerebong gitu jadinya kan, walaupun COVID kita tetap ngerebong. Tapi kapasitasnya sedikit. Ya, itu kan personelnya kita atur, teknisnya kita atur. Terus kalau manfaat dari tradisi ngerebong itu apa? Jelas sekali UMKM ada penyatuan masyarakat Kasiman sebagai tempat menyatukan pola pikir, cara pandang, konseptual masyarakat Kasiman menjadi satu kesatuan di sini. Menggabungkan pendalaman spiritual yang ada di pengerebongan ini juga. Ada konsep yoga, Raja Yoga yang diterapkan di Petilan, ketika di Pura Pengerebongan dan Petilan ini ketika Buspo. Kita tidak bisa atur orang Buspo di sini karena beliau Raja sudah waktu itu sudah mengkonsepkan itu amreh sepi kalaning ramil, amreh ramil kalaning sepi. Bagaimana kita bisa konsen ketika orang ramil? Dan bagaimana kita bisa merasa sepi ketika rasa ramai ketika sendiri gitu. Mencari konsep ini yang ditanamkan memang di sini dengan tata karatuan, tata dewa, tata karatuan. Dewa-dewa itu ditata bagikan raja-raja. Bagaimana? Makanya ada istilah pura puri dewa raja. Nah, pura puri dewa raja. Kapan pura itu dipurikan, kapan puri itu dipurakan, kapan raja itu didewakan, kapan dewa itu dirajakan. Nah, bagaimana raja-raja, begitulah dewa-dewa di Kasiman. Makanya di Kasiman tidak mengenal Betara dia. Di Kasiman ada ratu desa, ratu pusah, ratu dalam. Raja tuh nggak ada berarti. Makanya ke Puri pun kita bilang ratu kan. Oh ya sih benar. Ke Pura juga ratu, ke Puri juga ratu. Karena di Puri raja itu dewa, sedangkan di Pura dewa itu raja. Itu dia. Dibalik-balik. Iya, makanya semua memakai istilah ratu desa, ratu pusah, ratu dalam, ratu kayangan. Ini kan tidak bilang Betara desa, Betara pusat dah. Terus tradisi ngerebong ini ada sejak tahun berapa? Kalau di eksistensinya sih 1937. Ngerebong itu sebenarnya sudah mulai kecil-kecilan setelah kembalinya Kasiman atau Denpak Badung setelah pasca Puputan. Itu sudah mulai kecil-kecilan di Puri Kasiman di sebelah timur Kecamatan Bersatu, Kecamatan Nusa Timur, di Kerajaan Agung sudah mulai kecil-kecilan. Dibuatlah ini Pura Petilan ini selesainya 1937. Itu masih masa distrik Kasiman, masa Kedisidenan. Nah, itu yang terlibat waktu itu sedistrik Kasiman, selatannya sampai ke Pecatu, terus utaranya dulu Plaga dan diperpendek dengan menyerahkan kekuasaan Uluwatu Taman Ayun, bukan Taman Ayun, Plaga kepada Mengui. Nah, artinya dari Ubung ke selatan lah kekuasaan Kasiman itu. Dari sanalah yang mengikuti ngerebong itu di era 1930. Itu dipublikasikan di besar-besaran di 1937. Terus kalau
pencetus pertama tradisi ngerebong ini? Ya, Tahu Raja tuh? Kasiman. Oh, Raja semua. Iya. Raja Kasiman semua. Ya, Raja Kasiman. Nah, sedangkan dan ngerebong ini pun sudah dicatat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kebetulan di Kota Denpasar, ya, Guru sendiri yang menjadi delegasi untuk penetapan WGP di Jakarta. Warisan budaya yang harus ditetapkan di Kementerian Budaya dan Riset, Kementerian Budaya, ya, terus ada Jakarta sidang untuk pengukuhan dan presentasi budaya-budaya yang dimiliki Kota Denpasar yang harus ditetapkan situs-situsnya. Udah sekian itu saja pertanyaan dari kami. Makasih banyak Pak. Iya. Makasih banyak. Maaf ngerepotin. Ya sudah, ya, Waktunya. yang penting udah anak-anak udah bisa jalan. Makasih ya Pak ya. Nah, waktu ini stikom, boy, semua mahasiswa stikom tuh Pak guru saya ininya, saya ini jauh udah ke rumah aja. Berarti Bapak sering ada waktu di rumah berarti ya? Iya, kemarin untuk sekarang kemarin guru dari 2 hari yang lalu sih yang nyeting ke Sanggofest itu guru. Oh gitu. Sekian wawancara dari kelompok kami. Kami sudah benar para pesan. Om Santi Santi Santi.